Perkenalkan, namaku Mira. Aku anak bungsu dari 4 bersaudara. Aku berasal dari salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tepat di tahun 2011, aku lulus di salah satu SMA di Kabupaten Bogor. Pada saat itu, aku sebenarnya tidak ingin melanjutkan pendidikan. Keinginanku hanya satu, yaitu langsung bekerja dan bisa menghasilkan uang agar tidak membebani kedua orang tuaku lagi. Maklum, aku terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Ayahku hanya seorang petani, sementara ibuku berjualan sayur mayur di pasar. Namun, kedua orang tuaku memaksaku untuk melanjutkan pendidikan. Karena kata mereka, aku harus bisa melebihi mereka berdua. Mengubah nasib keluarga jika memiliki gelar tinggi. Karena desakan kedua orang tuaku itu, aku hanya bisa menuruti saja. Awalnya, ayah memintaku untuk kuliah di Yogyakarta. Bukan tanpa alasan ayah menginginkan aku berkuliah di sana, karena kakak pertamaku sudah menetap dan berkeluarga di sana. Jadi aku biar bisa terpantau karena ikut tinggal di rumah kakakku. Terlebih, biaya kuliahku juga akan dibantu oleh kakak pertamaku. Namun aku menolak. Tetap saja aku ada rasa tidak enak. Penolakanku bukan karena ingin hidup bebas. Tapi, seandainya kakakku masih lajang, aku pasti menyetujui keinginan ayah. Akhirnya aku meminta agar bisa kuliah di kota Bandung. Karena jaraknya yang tak begitu jauh, setiap weekend atau libur kuliah, tentu aku bisa pulang ke rumah. Dibandingkan jika aku harus kuliah di Yogyakarta. Bisa-bisa, aku cuma pulang setahun sekali, seperti kakak pertamaku. Setelah cukup lama menimbang permintaanku, ayah akhirnya mengizinkan juga. Toh ada sahabatku yang juga akan kuliah di kota kembang itu. Namanya Santi. Dengan begitu, ayahku percaya, karena Santi juga sudah kenal dekat dengan keluargaku. Singkat cerita, aku dan Santi pergi bersama-sama ke kota Bandung untuk mendaftar di 2 perguruan tinggi. Satu perguruan tinggi negeri, PTN, dan satunya lagi perguruan tinggi swasta, PTS. PTN yang aku pilih sama dengan Santi. Sementara untuk PTS-nya berbeda. Santi memilih PTS yang ada di wilayah Taman Sari, sementara aku memilih PTS yang lokasinya berada di Dipati Ukur. Kami sendiri tidak ikut jalur mandiri untuk bisa kuliah di PTN. Karena tentu saja kembali lagi pada masalah keuangan keluarga kami. Awal tiba di kota Bandung, kami berdua memang tak langsung mencari tempat kos. Masalahnya, kami masih buta jalan dan daerah di kota Bandung. Kebetulan saat itu, Santi memang berencana akan ikut tinggal di rumah tantenya yang ada di daerah Sukajadi untuk sementara waktu. Dan bersyukurnya aku waktu itu, tantenya Santi mengizinkan aku untuk ikut tinggal juga. Kami tinggal di Tante Dita, panggil saja begitu. Setidaknya hampir 2 minggu sampai kami menemukan kosan putri yang cocok. Kosan putri pilihan kami berada di daerah X. Akhirnya, kami memutuskan untuk segera menempati kosan baru itu karena sudah merasa tak enak dan cukup merepotkan Tante Dita. Meskipun, saat itu kami masih menunggu jadwal tes tertulis SBMPTN. Tante, Mira ucapkan terima kasih sudah diterima dengan sangat baik di sini. Maaf kalau Mira banyak merepotkan selama tinggal di sini, kataku saat berpamitan. Tante justru senang. Setidaknya Tante ada teman beberapa minggu ini. Ingat ya, kalau sudah mengekos jangan pada nakal, ancam Tante Dita. Nanti kalau ada waktu luang, sering-sering main ke sini. Tante juga minta tolong, nanti kasih tahu juga lokasi kosan kalian, pintanya kepada Santi. Baiklah Tante, jawab Santi. Setelah berpamitan, kami arahkan kaki dan koper kami keluar rumah dari rumah Tante Dita dengan perasaan cukup sedih. Ini dikarenakan, kami teringat dengan treatment Tante Dita kepada kami yang begitu luar biasa baiknya. Kalaupun aku sukses nanti, aku pasti tidak akan pernah melupakan jasa Tante Dita kepadaku. Tepat pukul 3 sore kami meluncur ke tempat kosan baru dengan menggunakan taksi. Tiba di Jalan Raya X, kami akhirnya turun. Masalahnya, jalan menuju kosan tak bisa dilalui kendaraan roda 4. Kami pun akhirnya menyusuri jalan gang itu menuju ke kosan baru kami. Jaraknya tak begitu jauh dari jalan raya. Palingan sekitar 80 meteran saja. Untuk sekedar informasi,
Bangunan kos yang akan kami huni memang terlihat sudah lama atau tua. Namun, kami memilih tempat kosan ini karena cocok untuk kami. Selain harganya murah, suasana yang hening, serta kebersihannya terjaga. Assalamualaikum, kata Santi sambil mengetuk-ketuk pagar pintu besi bercat hijau dengan gembok yang menggantung di slot kunciannya. Waalaikumsalam, jawab seorang ibu-ibu yang baru saja keluar dari bangunan kos dan berjalan sedikit terhuyung-huyung sambil menghampiri kami. Aku memberitahu ibu itu bahwa sudah bilang sama Bu Linda akan ngekos di sini. Sambil mencoba membuka kunci gembok gerbang. Ternyata ibu itu sudah tahu nama kami dan mempersilahkan untuk masuk. Perkenalkan, nama Bibi Asih. Bibi yang setiap hari bersih-bersih di sini, katanya. Kami pun mengangguk sambil melemparkan senyum. Bibi kemudian membawa kami ke ruang utama bangunan kos. Ia kemudian mempersilahkan kami untuk duduk di kursi tamu. Bibi kemudian meminta izin untuk ke dapur dulu. Seketika Bibi langsung berbalik arah ke arah dapur. Aku pun membuka obrolan kepada Santi tentang antusiasmeku bisa mengekos di tempat ini. Rumahnya nyaman, sepi dan tidak berisik, hawanya juga sejuk. Tidak begitu lama, Bibi kemudian kembali dengan 2 gelas teh tawar di kedua tangannya. Dan menawari kami minum, aku pun berterima kasih dan minta maaf karena sudah merepotkan. Beliau juga menyerahkan kunci kamar kos untuk kami, kamarnya di lantai 2 nomor 7 dan 8. Setelah berbasa-basi, kami akhirnya izin kepada Bibi untuk masuk ke dalam kamar. Sebelum langkah kami mencapai anak tangga, Bibi memberitahu kami untuk tidak sesering mungkin keluar malam. Karena kata dia, di Bandung sedang ramai tindak kejahatan jalanan. Bangunan kos yang kami tempati ini memang sebuah rumah cukup besar. Di rumah ini, terdapat 10 kamar kos. 4 kamar berada di lantai 1 dan sisanya berada di lantai 2. Setiap kamar kos sudah dilengkapi dengan kasur, lemari, dan meja belajar. Istimewanya lagi, kamar mandi juga sudah ada di dalam. Cukup murah dengan kisaran harga 500.000 per bulan. Kamar aku dan Santi saling berhadap-hadapan. Kami pun langsung membereskan barang-barang kami setelah memasuki kamar. Di dalam kamarnya, Santi ternyata sedang memperhatikan banyak tulisan tangan di dinding kamar menggunakan pulpen. Ia membaca satu persatu tulisan tangan itu. Banyak di antaranya tulisan curhatan tentang cinta dan patah hati. Kami tertawa membacanya. Aku dan Santi pun mempercepat kegiatan beres-beres kamar. Pasalnya, sebentar lagi hari sudah mulai gelap. Ditambah lagi kami juga harus mencari makanan untuk makan malam, karena perut kami sudah keroncongan. Tidak lama adzan maghrib berkumandang. Kebetulan aku dan Santi sudah selesai membereskan kamar. Kami pun mandi untuk bisa segera menunaikan sholat. Baru saja mau memakai baju, Santi sudah mengetuk pintu kamarku. Dia bilang menungguku di kamarnya, karena katanya aku mengajak dia sholat bareng. Aku heran dengan ajakan Santi. Padahal aku tidak pernah merasa bilang kalau mengajak Santi untuk salat berjamaah. Apa mungkin aku lupa? Santi mengakhiri salat jamaah kami. Setelah menyimpan mukena, aku berpamitan untuk ke kamar lagi. Santi yang tengah khusyuk berdoa hanya mengangguk saja. Saat aku melipat mukenaku dan akan menyimpan ke atas meja belajar, terdengar sayup-sayup suara Santi tengah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Aku menunggu Santi sambil rebahan di kasur. Hingga kumandang adzan Isya, Santi tidak juga mengetuk pintu kamarku. Aku yang sudah tak kuat menahan lapar akhirnya masuk ke dalam kamar Santi tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Ternyata, Santi tengah menunaikan salat Isya. Aku pun kembali ke kamar untuk mengambil mukena dan ikut menyusul menunaikan salat Isya. Kebetulan juga aku belum batal. Setelah menunaikan sholat, aku mengajak Santi keluar untuk membeli makan. Aku dan Santi kemudian turun ke lantai 1. Anehnya, aku tidak melihat penghuni kosan lainnya, terkecuali hanya Bibi yang sedang duduk santai di teras rumah. Aku menanyakan kemana penghuni kosan lainnya ke Bibi. Ratna dan Ayu sedang pulang kampung karena masih libur kuliah. Sedangkan Siska biasanya pulang malam, ditambah Mira dan Santi, di kosan ini hanya ada 5 kamar yang ditempati dan 5 lagi kosong. Lalu Santi juga menanyakan apa bisa kamarnya dicat ulang.
karena terlihat kotor dan berantakan. Namun Bibi bilang dia harus izin dulu sama Bu Linda selaku pemilik kosan. Kami kemudian membeli makanan di sebuah warung nasi tak jauh dari kosan. Kami meminta kepada penjual untuk membungkus makanan yang telah kami beli. Setelah membayar, kami akhirnya pulang. Bibi masih duduk di teras. Saat kami akan masuk ke dalam kamar, Bibi pamitan untuk pulang. Ia akan kembali besok pagi untuk membersihkan kosan kami. Bibi juga menyarankan kami untuk menduplikat kunci gerbang dan pintu, untuk mempermudah kami jika ingin bolak-balik malam. Bibi kemudian pulang ke rumah setelah mengunci pintu gerbang. Kami pun akhirnya ke arah dapur untuk mengambil piring dan sendok yang memang sudah disiapkan pemilik kos untuk para penghuni. Jika suasana malam dan sepi seperti ini, kosan terlihat seram. Kami berdua akhirnya menyantap makanan yang sudah kami beli di kamar Santi. Baru setengah makanan aku lahap, aku tiba-tiba cegukan. Aku kemudian bergegas untuk mengambil air putih di lantai 1. Saat aku mengucurkan air putih ke dalam gelas, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki dari ruang depan. Aku pun langsung menoleh. Ternyata ada seorang perempuan cantik yang tengah berjalan menuju ke arah tangga menuju lantai 2 dengan mengenakan daster berwarna biru. Aku menyapa dia. Namun perempuan cantik itu tidak bergeming sedikit pun. Ia hanya melemparkan senyum dan mengangguk padaku. Aku membatin, mungkin perempuan itu adalah Siska yang diceritakan Bibi. Setelah menutup pintu, aku kemudian kembali menuju ke kamar Santi. Saat melanjutkan makan, aku bercerita kepada Santi bahwa ada penghuni kosan yang sudah pulang. Setelah selesai makan, aku dan Santi kemudian mengobrol mengenai persiapan mengikuti tes tertulis SMNPTN. Kebetulan, pintu kamar Santi hanya tertutup setengah. Sehingga saat ada yang lewat di depan pintu kamar, pasti kami akan bisa melihatnya. Termasuk perempuan tadi yang baru saja lewat dan melirik kami yang tengah asyik mengobrol di dalam kamar. Santi menyapanya. Perempuan itu mengangguk lalu berjalan mengarah ke arah kamar 9 dan 10. Namun aku dan Santi merasa heran, karena sebelumnya aku melihat wanita itu sudah naik duluan ketika aku mengambil minum. Tapi kenapa dia lewat lagi? Apa mungkin dia habis dari bawah lagi? Aku pun meminta Santi untuk tidak berpikir macam-macam. Aku lantas mengalihkan topik pembicaraan. Membahas penerimaan PTN dan bagaimana jika aku tidak lolos. Saat mengobrol, tiba-tiba kami mendengar suara pintu gerbang terbuka. Kami berpikir bahwa itu adalah Bibi. Namun, tak lama pintu depan juga ikut diketuk. Terdengar suara perempuan memanggil Bibi. Aku dan Santi yang mendengar suara perempuan itu sedikit kebingungan. Jangan-jangan itu salah satu penghuni kos lainnya yang sudah selesai liburan dari kampung halamannya. Aku teringat lupa mencabut kunci pintunya, yang membuat dia teriak karena tidak bisa masuk. Aku dan Santi bergegas menuju ke lantai bawah untuk membukakan pintu. Saat pintu terbuka, aku dan Santi cukup kaget melihat wajah perempuan tadi. Wajahnya mirip dengan perempuan yang tadi sempat bertemu dengan kami berdua di dalam rumah. Wanita itu menyapa kami dan menanyakan di mana Biasih. Kami yang dalam keadaan syok mencoba memperkenalkan diri. Kami memberitahu bahwa kami adalah pendatang baru di kosan ini. Dia pun ikut memperkenalkan diri, namanya Siska. Dia juga mengatakan untuk mencabut kunci depan setelah mengunci pintunya, karena dia sering pulang malam. Teh Siska berjalan melewati kami untuk menuju ke kamarnya. Ternyata kamar dia ada di lantai bawah, lalu siapa yang tadi di atas? Aku hanya menggelengkan kepala. Lalu kami berlari menuju ke kamar Teh Siska dan meminta dia menemani kami naik ke lantai atas. Siska dengan kaget bilang boleh saja, namun dia harus ganti baju dan cuci muka terlebih dahulu. Kami pun menunggu Teh Siska tepat di depan pintu kamarnya. Kami yang setengah ketakutan saling berpegangan tangan. Dan pandangan kami hanya mengarah pada satu titik, yaitu kamar Teh Siska. Teh Siska pun keluar dan mulai mengantar kami ke lantai atas. Sambil berjalan kami mengobrol dan menanyakan asal kami dari mana. Kami bilang bahwa berasal dari Bogor sedangkan Teh Siska berasal dari Cililin. Kami yang tak tahu daerah itu hanya menggelengkan kepala. Obrolan kami terhenti saat Santi membuka pintu kamarnya. Santi menawari masuk ke kamarnya. Ternyata kamu di kamar ini.
Ini bekas kamar sahabatku dulu Novi, kata Teh Siska. Lalu aku bertanya kemana Novi sekarang, dan kenapa kamarnya dikosongkan. Namun Teh Siska menjawab, ceritanya panjang dan nanti kapan-kapan akan dia ceritakan. Kami pun akhirnya larut dalam obrolan hingga lupa waktu. Kami pun tadinya berusaha menceritakan kejadian ganjil yang kami alami. Namun, kami kurang yakin. Khawatirnya, justru Teh Siska malah yang ketakutan. Akhirnya kejadian itu kami simpan berdua. Jam menunjukkan pukul 1 malam. Teh Siska yang kebetulan sudah mengantuk, pamit untuk kembali ke kamar. Ia harus bangun pagi untuk kembali bekerja. Teh Siska sendiri bekerja di salah satu hotel yang ada di daerah Setiabudi. Sekembalinya Teh Siska ke kamarnya, aku pun juga ikut kembali ke kamar. Aku mencoba menepis kejadian ganjil yang menimpa kami berdua dan akhirnya tidur pulas. Aku sendiri tak mau mengingat-ingat kejadian itu lagi. Keesokan harinya, saat aku terbangun, aku mendengar suara Bibi di lantai bawah. Aku pun kemudian menghampirinya untuk menanyakan toko yang menjual alat-alat keperluan rumah tangga. Bibi bilang bahwa banyak yang menjual itu di pinggir jalan raya. Dia juga menanyakan Santi yang belum terlihat dari tadi. Padahal biasanya dia lebih rajin bangun pagi daripada aku. Aku pun pergi ke kamar Santi. Saat aku membuka pintu kamar, aku melihat Santi masih mengenakan mukena dengan posisi tidur tengkurap. Saat aku mendekat, Santi langsung menarik tanganku. Dengan sedikit memaksa dia bilang bahwa malam ini dia mau tidur bersamaku. Aku yang heran dengan sikapnya itu pun bertanya memangnya ada apa. Nanti aku ceritain. Sekarang aku mau tidur sebentar. Tapi aku mau tidur di kamar kamu. Kamu harus temenin aku, jawab Santi. Santi akhirnya melepas mukenanya dan langsung menuju ke kamarku. Ia kemudian meminta izin untuk tidur sebentar dan meminta dibangunkan sekitar pukul 11 siang. Aku melihat Santi memang terlihat kurang tidur. Wajahnya pucat dan kantung matanya menebal. Setelah Santi tertidur, aku kemudian diam-diam keluar kamar untuk mencari sarapan. Aku membeli 2 bungkus nasi kuning di salah satu warung tak jauh dari tempat kosku. Tiba di kamar, aku pun langsung memakan nasi kuning itu. Sementara Santi aku biarkan tetap tertidur. Aku sendiri tak tega untuk membangunkannya. Setelah makan, aku merampungkan membaca novel yang belum lama ini aku beli di Bogor. Di saat aku membaca novel ternyata aku ketiduran. Dan bungkus bekas nasi kuningku masih terbuka di karpet yang digunakan untuk alas kasurku. Santi membangunkanku, kami pun akhirnya mandi bergantian. Setelah mandi, kami akhirnya pergi untuk membeli sejumlah peralatan untuk keperluan di kosan. Di perjalanan, Santi baru berani buka suara tentang kejadian yang dialami subuh tadi, saat dia menunaikan sholat. Dia bilang kosan itu ada hantunya. Pertama, ada wanita yang semalam muncul mukanya mirip Teh Siska. Kedua, ada kejadian horor yang Santi alami saat salat subuh. Santi kemudian menjabarkan kronologi detail kejadian ganjil di pagi buta tadi. Setelah terbangun karena alarm ponselnya, ia kemudian langsung menuju ke kamar mandi untuk wudhu. Saat membungkuk untuk wudhu, ia merasa melihat seperti ada seseorang yang tengah berdiri di kamar mandi. Karena cukup ketakutan, Santi pun meneruskan wudhunya dengan mata tertutup. Anehnya, saat selesai wudhu dan ia memberanikan diri membuka mata, tidak ada seorang pun ada di dalam kamar mandi. Namun kejadian ganjil itu berlanjut. Saat ia menunaikan sholat, ia merasakan ada seseorang yang telah menjadi makmumnya. Ia pun merasakan desahan napas di telinganya. Apalagi, saat ia selesai membaca surat Al-Fatihah. Terdengar suara amin dari belakang, namun ketika dicek ke belakang tidak ada siapa-siapa. Seketika bulu romaku meremang mendengar cerita Santi. Pulang ini kita harus tanya masalah ini ke Bibi. Setelah kami membeli beberapa keperluan, akhirnya kami kembali pulang. Baru saja tiba di depan pagar kosan, tiba-tiba suara Teh Siska mengagetkan kami dari belakang. Ternyata Teh Siska pulang lebih awal. Teh Siska pulang lebih awal dikarenakan ia merasa sedikit tidak enak badan. Ia kemudian izin untuk pulang dan beristirahat. Kami pun akhirnya bersama-sama masuk ke kosan. Di teras aku melihat Bibi sedang duduk manis sambil mendengarkan radio.
Teh Siska pun akhirnya berpamitan untuk langsung menuju kamar. Aku dan Siska yang menemani Bibi di teras sekaligus ingin bertanya tentang adanya hantu di kosan itu. Tapi, karena tak ingin menyinggung perasaan, kami akhirnya urung membicarakannya. Hanya saja, Santi meminta izin untuk pindah kamar. Bibi kemudian mengeluarkan ponsel kecilnya dari saku celana. Ia kemudian meminta izin kepada Bu Linda untuk memberitahukan tentang niat Santi yang ingin pindah kamar. Ternyata Bu Linda mengizinkan. Santi diminta untuk pindah ke kamar yang ada di lantai bawah. Kebetulan, kamar nomor 6, 9, dan 10 sudah ada yang memesan. Rencananya penghuninya akan menempati kamar itu sebulan lagi. Mereka juga seorang mahasiswa baru, sama seperti kami. Santi hari itu juga pindah ke kamar di lantai bawah, bersebelahan dengan kamar Teh Siska. Aku menjadi satu-satunya penunggu kamar di atas. Setelah kejadian itu, aku beruntung tidak ada gangguan yang begitu menyeramkan yang menimpaku. Paling suara-suara aneh yang sering aku dengar di malam hari. Itu pun hanya beberapa kali, tidak terus-menerus. Dan itu tidak begitu membuatku takut. Kami juga masih menutup rapat-rapat kejadian ganjil yang kami alami saat pertama kali mengekos di kosan itu. Kami tidak bercerita kepada Teh Siska dan juga Bibi, hingga waktu di mana hari tes tertulis SNMPTN tiba. Hasil pengumuman SNMPTN, ternyata Santi menjadi salah satu orang yang cukup beruntung. Ia masuk ke PTN itu. Sementara aku tersingkir, dan harus berlapang dada. Aku akhirnya terpaksa mendaftarkan diri ke PTS yang ada di Dipatiukur. Padahal, jika ditakar-takar, kemampuan akademikku lebih dari Santi. Tapi, nampaknya aku memang kurang beruntung. Karena pada dasarnya, keberuntunganlah yang menentukan hasil akhir. Seminggu sebelum kuliah perdana dimulai, kosan mendadak ramai. Teh Ratna dan Teh Ayu kembali dari liburannya. Kedua perempuan ini ternyata berkuliah di perguruan tinggi yang sama denganku. Kesedihanku karena gagal masuk di PTN terbayarkan, karena aku tak menyangka akan satu atap dengan para seniorku. Apalagi kedua perempuan ini terbilang cukup baik dan ramah. Perkenalan kami dengan Teh Ratna dan Teh Ayu cukup berkesan sekaligus membuatku penasaran. Teh Ayu bilang aku pemberani karena tinggal di kamar atas, apalagi sendirian. Sebelum waktu asyar, ketiga penghuni baru itu berdatangan. Aku cukup terkesima melihat kedatangan mereka. Berbusananya fashionable, terbilang sangat gaul, dibandingkan aku dan penghuni kosan lainnya. Karena pada dasarnya, kami semua berhijab. Bibi menyambut kedatangan mereka dan langsung memberikan kunci kamar ke masing-masing penghuni baru itu. Mereka bertiga yaitu Anggi, Eki, dan Fitri. Mereka ternyata berasal dari daerah yang sama yaitu Jakarta, dan berkuliah di kampus yang sama di daerah Taman Sari. Lengkap sudah formasi penghuni kos. Hanya saja menyisakan 2 kamar kos yang kosong. Kamar nomor 5 dan 7. Kamar nomor 5 digunakan untuk gudang, sementara kamar nomor 7 bekas dihuni oleh Santi, dibiarkan kosong begitu saja. Siapa tahu ke depan ada yang menghuni. Niat temboknya dicat pun urung dilakukan, karena Santi lebih dulu pindah kamar. Hari demi hari, kehidupan di kosan itu berjalan normal. Kami semua seperti memiliki sebuah keluarga baru meski jauh dari orang tua. Makan bersama, masak bersama, kadang juga berkumpul bersama untuk sesekali bergosip. Itulah yang kami kerjakan di luar aktivitas kami sebagai seorang mahasiswi. Namanya juga perempuan. Hingga pada suatu sore hari, tepatnya 3 bulan setelah kami hidup bersama di rumah kosan itu, aku dan Teh Ayu dikejutkan dengan kehadiran seorang laki-laki di ruang tamu kosan saat pulang. Teh Ayu bertanya kepada lelaki itu ada urusan apa datang kemari. Lelaki itu menjawab bahwa dia sedang menunggu Anggi. Dan tak lama Teh Anggi turun dari lantai 2. Ia langsung menjelaskan kepada kami jika lelaki itu adalah pacarnya. Namanya Ruli. Teh Anggi lalu berpamitan sambil meraih tangan pacarnya. Lelaki itu hanya mengangguk melemparkan senyum kepada kami sebelum keluar dari pintu rumah. Memang di kosan itu ada aturan lisan melarang penghuni kos untuk tidak mengajak lawan jenis ke kosan, apalagi sampai menginap. Kebetulan, saat itu juga Bibi sedang tidak di kosan karena merawat suaminya yang jatuh sakit.
sehingga Anggi leluasa membawa pacarnya. Karena kekesalan itu, Teh Ayu kemudian mengadukannya kepada Teh Siska sepulang ia kerja. Malam itu juga, Teh Siska yang mendengar cerita dari Teh Ayu tentang kelakuan Anggi, kemudian langsung menuju ke lantai atas. Dengan sedikit bernada tinggi dia memanggil Anggi, namun di kamarnya tidak ada siapa-siapa. Memang hari itu Teh Anggi masih belum kelihatan batang hidungnya padahal waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku sempat mengirimkan pesan singkat untuk menanyakan keberadaannya, sekaligus menanyakan apakah dia akan pulang atau tidak. Namun tidak dibalas. Keesokan harinya, saat aku keluar kamar, aku melihat ada sepatu laki-laki tergeletak di depan pintu kamar Teh Anggi. Aku yang penasaran akhirnya mencoba mengetuk pintu kamarnya. Namun tak ada respon dari dalam kamarnya. Aku pun akhirnya turun ke bawah dan mencoba membangunkan Teh Siska. Aku bilang ke Teh Siska jika ada sepatu laki-laki di depan pintu kamar Teh Anggi. Teh Siska yang sudah kepalang emosi dari kemarin malam, langsung memanggil Teh Ayu, Teh Ratna, dan juga Santi untuk bersama-sama menuju ke kamar Teh Anggi. Teh Ayu mengetuk pintu kamar cukup keras. Ia sempat memanggil nama Anggi dengan nada tinggi agar membukakan pintu kamarnya. Suara Teh Ayu kemudian membangunkan Eki dan Fitri yang masih terlelap tidur. Teh Anggi kemudian membuka pintu kamarnya dengan wajah masih sedikit kusut karena baru bangun tidur. Teh Siska pun bertanya kenapa ada sepatu cowok di depan kamar. Namun Anggi menjelaskan bahwa itu memang sepatu cowoknya yang dia pakai, karena sendal yang kemarin dia pakai putus. Kami pun percaya dengan apa yang Anggi katakan. Sembari mengingatkan dia lagi jangan sampai ada cowok menginap di kosan. Anggi kemudian menutup pintu kamarnya kembali. Sementara yang lain ikut turun ke bawah setelah Teh Siska mengajak untuk berkumpul di ruang depan lantai bawah. Aku sendiri izin untuk gosok gigi terlebih dahulu. Saat masuk ke kamar, aku mendengar kegaduhan kecil di kamar Teh Anggi. Aku juga mendengar ada suara laki-laki di dalam kamarnya. Aku berpikir jika Teh Anggi memang membawa pacarnya menginap di kosan saat semuanya sudah tertidur. Tapi karena melihat kemarahan Teh Siska saat melabraknya tadi, aku pun merasa kasihan. Aku mencoba untuk menutupi kelakuannya daripada dia diusir dari kosan. Di ruang depan lantai bawah, Teh Siska kemudian bilang kepada para penghuni, kecuali Teh Anggi, untuk tidak nekat membawa lawan jenis ke kosan. Kalau nekat, akan diadukan ke Bu Linda dan bisa saja diusir. Soalnya, kata dia, bakal ada kejadian yang di luar nalar kalau hal itu benar-benar nekat dilakukan. Tapi, Teh Siska tidak merinci secara detail penjelasannya. Kami pun semua bertanya-tanya, terkecuali Teh Ayu dan Teh Ratna yang sepertinya sudah mengetahui apa yang dimaksud Teh Siska. Saat masih berkumpul dan mengobrol, Bibi datang. Bibi pun kaget dengan suasana yang cukup menegangkan di ruang depan itu. Namun kami menjelaskan bahwa tidak ada apa-apa, kami hanya kumpul-kumpul saja. Seketika semuanya bubar dan masuk ke kamar masing-masing, bersiap untuk mandi karena semua harus berangkat kuliah. Sementara aku mengajak Santi untuk ke kamarku terlebih dahulu. Aku ingin memberi bukti kepada Santi jika Teh Anggi memang membawa pacarnya menginap. Karena aku yakin tadi mendengar suara laki-laki dari kamar Teh Anggi. Santi pun akhirnya nekat menguping di pintu kamar Teh Anggi. Namun sialnya, niat Santi diketahui oleh Fitri yang saat itu tengah keluar kamar. Ternyata kegaduhan di depan kamarnya membuat Teh Anggi membuka pintu kamar. Dia yang melihat Santi berdiri di depan pintu kamarnya langsung curiga jika Santi sedang menguping, karena posisinya badannya sedikit membungkuk. Sontak Teh Anggi pun membentak Santi dengan kata-kata kasar khas marahnya orang ibu kota. Santi menangis karena rasa bersalahnya yang nekat sudah menguping di depan kamar. Aku dan Fitri langsung menenangkan. Santi pun lari ke kamarnya. Sementara aku menarik Teh Anggi dan membawa masuk ke kamarku ditemani Fitri. Aku pun menyuruh Anggi untuk jujur. Apakah benar dia membawa cowoknya tidur di kamar kosnya? Namun Teh Anggi masih ngeles. Aku mencoba mengancamnya jika dia tidak jujur. Kita semua akan menggeledah kamarnya. Teh Anggi pun terdiam dan raut mukanya terlihat panik. Akhirnya dia jujur jika Ruli memang tidur sekamar dengannya. Ruli menginap karena saat mengantar Anggi, malam sudah begitu larut. Apalagi jika Ruli memaksakan pulang, Anggi khawatir ada apa-apa di jalan.
Apalagi Ruli tidak membawa kendaraan pribadi. Merengek kepadaku dan juga Fitri. Meminta tolong untuk tidak menceritakan ini kepada siapapun. Karena alasannya yang masuk akal, aku akhirnya menuruti permintaannya. Begitu juga dengan Fitri. Selepas itu, aku meminta agar Teh Anggi meminta maaf kepada Santi karena telah membentaknya. Dia pun menyetujuinya. Namun dengan syarat, permintaan maaf itu akan dilakukan jika penghuni lain sudah berangkat untuk beraktivitas. Karena ia takut kelakuannya diketahui penghuni lainnya. Setelah semuanya berangkat, Teh Anggi dan aku kemudian mengetuk pintu kamar Santi bermaksud mengantarkan Teh Anggi untuk meminta maaf kepada Santi. Namun berkali-kali pintu kamar diketuk, Santi juga tidak merespon. Aku mencoba lagi mengetuk pintu kamar Santi untuk memastikan jika dia belum pergi kuliah. Namun dari dalam kamar Santi, aku mendengar seperti suara gigi beradu. Aku beranggapan bahwa dia sedang tidur, dan memutuskan nanti saja aku menemuinya. Sekarang gimana caranya pacar Anggi harus pergi sebelum yang lain pulang? Hampir masuk waktu maghrib, aku tiba di kosan setelah selesai mengikuti perkuliahan. Aku pulang dengan membawa 2 bungkus makanan. 1 untuk aku makan, 1-nya aku sengaja belikan untuk Santi. Namun, baru saja melewati pintu depan, aku mendengar suara Santi menangis dari dalam kamar. Ternyata, semua penghuni kosan sudah ada di ruangan depan, terkecuali Teh Siska yang belum pulang dari kerjanya. Ada Teh Ratna yang mengatakan bahwa Santi terus menangis dari tadi, sudah coba diketuk pun dia tidak mau membuka pintu. Aku pun langsung menuju kamar Santi untuk memintanya keluar dari dalam kamar. Santi masih saja enggan membuka pintu. Suara tangisan Santi justru semakin keras, malahan sampai mengalahkan suara azan maghrib yang sebelumnya terdengar di telinga kami. Teh Anggi yang merasa bersalah kemudian ikut merapat ke depan pintu kamar lalu meminta agar Santi keluar kamar. Teh Anggi mencoba minta maaf atas apa yang dia lakukan sebelumnya. Namun Santi menjadi marah dan membentak Teh Anggi dari dalam kamar yang membuat semua orang di situ kaget. Tangisan Santi makin terdengar keras. Kami yang mendengarnya pun kebingungan. Teh Ratna kemudian menyarankan agar Santi diberi waktu dulu untuk menenangkan diri. Sementara ia mengajak kami semua untuk salat maghrib berjamaah di ruang depan. Teh Ayu yang menjadi imam. Sementara kami semua menjadi makmum. Barisan saf makmum dibagi menjadi 2 karena ruang depan tidak begitu luas, ditambah kanan dan kirinya terdapat sofa duduk. Saf pertama makmumnya yaitu Teh Ratna, Eki, dan Fitri. Sementara saf kedua makmumnya aku dan Teh Anggi. Baru melakukan gerakan takbiratul ihram, aku mendengar suara pintu kamar terbuka. Aku pun membatin, jika itu suara pintu dari kamar Santi. Di rakaat kedua, aku sedikit tidak konsentrasi dan khusyuk, karena aku melihat ada seseorang yang ikut bergabung merapatkan saf di barisan kedua berdampingan dengan Teh Anggi. Syukurlah Santi keluar juga, gumamku dalam hati. Selesai sholat, tiba-tiba saja Teh Anggi ketakutan. Makmum yang tadi ada di sebelahnya ternyata sudah tidak ada di tempat saat mengucapkan kalimat salam dan menoleh ke arah kiri. Aku pun tidak bisa berkata-kata dan dengan sedikit kebingungan aku langsung menoleh ke arah pintu kamar Santi. Ternyata pintu kamar Santi masih tertutup. Makmum di barisan kedua pun ikut menoleh ke belakang. Sementara Teh Ratna meyakinkan aku dan yang lainnya jika dia ikut mendengar suara pintu kamar terbuka. Awalnya ia juga mengira jika itu adalah Santi. Kami semua dibuat kebingungan. Teh Ayu sepertinya tahu sesuatu tentang hal ganjil ini, namun tidak menjelaskannya karena diberi isyarat oleh Teh Ratna. Aku yang sedikit ketakutan pun akhirnya membuka mulut jika kejadian seperti ini sempat aku alami bersama Santi saat pertama kali menempati kosan. Aku pun ceritakan semua kejadian dari awal melihat seorang perempuan yang mukanya mirip Teh Siska, suara aneh, hingga Santi yang merasa diganggu saat melakukan sholat subuh waktu itu. Karena saking ketakutannya, kami akhirnya tetap berkumpul di ruang depan. Aku sendiri tak percaya bahwa kejadian ini akan kembali terjadi setelah berbulan-bulan lamanya kami hidup nyaman dan tentram di kosan ini. Teh Siska yang pulang sekitar pukul 10 malam keheranan dengan kami semua yang berkumpul di ruang depan dengan masih mengenakan mukena. Baru saja Teh Siska masuk ke dalam kamar,
Penghuni kosan tiba-tiba dikagetkan dengan jeritan Santi dari dalam kamar. Teh Siska pun kemudian keluar lagi karena penasaran. Sementara penghuni kosan lain yang masih terdiam di ruangan depan, hanya bisa kebingungan, termasuk aku sendiri. Sebetulnya semuanya begitu karena masih diselimuti ketakutan. Teh Siska kemudian langsung menggedor pintu Santi tanpa henti sambil menanyakan apa penyebab Santi menangis secara histeris di dalam kamar. Santi tertawa begitu melengkingnya. Teh Santi kemudian menyeret langkahnya menjauhi pintu kamar Santi sambil keheranan. "Ayu, kamu dengar itu suara ketawa siapa?" Ayu yang merespon hanya bisa mengangguk. Kenapa dia datang lagi? Aku dan penghuni baru lainnya semakin kebingungan. Siapa dia yang dimaksud Teh Siska? Saking ketakutannya, kami hanya bisa saling berpelukan tanpa sedikit pun beranjak. "Ayu, Ratna, panggil Bibi ke sini sekarang," perintah Teh Siska. Teh Ayu dan Ratna pun bergegas keluar kosan untuk ke rumah Bibi yang jaraknya tak begitu jauh, meski masih mengenakan mukena. Tak begitu lama, Bibi datang dengan seorang bapak-bapak mengenakan baju koko dan sarung bermotif kotak-kotak, lengkap dengan peci di kepalanya. Bapak-bapak itu bernama Pak Sobar. Dia kemudian langsung menuju kamar Santi untuk membujuknya keluar dari dalam kamar. Santi masih saja enggan keluar kamar, tangisannya makin histeris. Tangisan Santi malah membuat tetangga mulai berdatangan yang penasaran ada kejadian apa di kosan kami. Kami yang semakin ketakutan karena mendengar jika Santi kemungkinan kesurupan kemudian keluar dari dalam kosan. Ternyata sudah banyak orang di luar kosan. Aku sendiri mendengar beberapa dari orang itu berbisik menyebut-nyebut nama Novi. Bukannya itu nama teman Teh Siska. Ada apa dengan Novi dan siapa Novi sebenarnya? Pikirku dalam hati. Setelah sekian lama Pak Sobar membujuk, akhirnya Santi membuka pintu. Karena mendengar suara Teh Siska yang sambil menangis memanggil nama Santi, akhirnya kami pun masuk kembali ke dalam kosan. Kami ingin tahu kondisi Santi saat itu. Anehnya, saat keluar kamar, Santi nampak terlihat biasa-biasa saja. Namun memang wajahnya seperti menyimpan kesedihan. Ia pun langsung dipeluk oleh Teh Siska. Santi dengan mata yang sembab kemudian menangis kembali di pelukan Teh Siska. Teh Anggi yang merasa bersalah karena sempat membentak Santi, kemudian mendekat. Ia kembali mengucapkan permintaan maafnya kepada Santi. Teh Anggi sambil menangis dan memeluk Santi dia meminta maaf karena sudah marah dan membentak. Santi pun hanya mengangguk. Kami akhirnya berkumpul dan bergiliran memeluk Santi. Aku pun kemudian meminta antar Bibi untuk membeli mie instan di warung. Sebab, makanan yang sudah aku belikan tadi untuk Santi pasti sudah basi. Karena Santi baik-baik saja, sejumlah tetangga yang datang ke kosan kami akhirnya bubar satu persatu, pulang ke rumahnya masing-masing. Santi dengan lahapnya memakan mie instan yang dimasak oleh Bibi. Sementara penghuni kosan lainnya masih berusaha mencairkan suasana agar kondisi kosan tidak begitu canggung setelah kejadian tadi. Namun, tiba-tiba saja Fitri menanyakan siapa Novi kepada Teh Siska. "Novi itu siapa Teh? Kok tadi tetangga pada bisik-bisik nyebut nama Novi?" Ternyata Fitri juga ikut mendengar banyak orang membicarakan nama Novi. Bibi langsung menyerobot untuk menjawab pertanyaan Fitri. Dia bilang bahwa Teh Novi itu anaknya Bu Linda, teman baiknya Teh Siska. Namun, Santi tiba-tiba saja membanting sendok begitu saja mendengar kata-kata itu. Ia kemudian masuk kembali ke kamar tanpa mengucap sepatah kata pun. Kami beranggapan bahwa Santi mungkin capek dan mau istirahat. Dan kami semua pun memutuskan untuk kembali ke kamar masing-masing. Sedangkan Bibi pulang dikarenakan suaminya sedang sakit. Setelah Bibi pulang, kami semua masuk ke kamar masing-masing. Baru saja masuk kamar, Teh Anggi mengetuk pintuku. Dia juga mengajak Eki dan Fitri untuk berkumpul di kamarnya. Saat kami berkumpul, dia pun menceritakan hal yang membuat kami semua kaget. "Maaf ya aku kemarin enggak bilang ke kalian kalau Ruli tidur sini. Tapi jujur, aku enggak ngapa-ngapain sama Ruli. Jadi alasan yang sebenarnya itu, Ruli sebenarnya malam itu mau pulang. Tapi pas mau pulang, dia merasa kalau aku diikuti hantu perempuan. Ruli melihat hantu perempuan mengikuti belakang. Terus aku minta antar ke kamar atas.
Ternyata hantu perempuan itu masih ngikutin. Ruli akhirnya mutusin buat nemenin. Tapi dia begadang semalaman, enggak tidur sekasur sama aku. Belum selesai Teh Anggi bercerita, kami berempat mendengar suara pintu di kamar nomor 7 terbuka. Aku yang teringat kejadian ganjil di malam pertama aku tiba di kosan, langsung berusaha meraih gagang pintu kamar Teh Anggi dan langsung menutupnya. Kami hanya bisa saling tatap dan tanpa bersuara. Pintu kamar nomor 7 itu kemudian terdengar tertutup disertai dengan suara seseorang mengunci dari dalam. Kami pun saling merapatkan badan. Masih dalam keadaan terdiam dengan memasang awas telinga kami. Namun, kami justru mendengar suara aneh di lorong deretan kamar kami. Suara langkah kaki seseorang terdengar begitu jelas. Apalagi, saat itu suasana sudah sangat sepi, karena jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Teh Anggi yang semakin ketakutan akhirnya meraih selimut dan menutupi wajahnya. Fitri dan Eki pun mencoba merebut selimut yang digunakan Teh Anggi. Aku sendiri hanya bisa menutup mata dan mengangkat kedua tanganku ke arah daun telinga agar aku tak mendengar suara itu. Namun tiba-tiba, pintu kamar diketuk. Berulang-ulang pintu kamar diketuk, akhirnya Teh Anggi memberanikan diri untuk bertanya siapa yang mengetuk pintu kamarnya dari balik selimut. Tapi tak ada suara sama sekali. Pintu kamarnya diketuk kembali. Dan tiba-tiba ada seseorang seperti membuka pintu kamar. Aku yang penasaran mencoba membuka mata secara perlahan. Ternyata itu Santi. Melihat itu, Teh Anggi, Eki dan Fitri kemudian membuka selimut yang menutupi wajah mereka. Baru saja Teh Anggi mengajak masuk Santi, tiba-tiba muka Santi berubah menjadi pucat pasi. Ay tiba-tiba menyeringai memendangi kami. Giginya terlihat menguning dan tiba-tiba tertawa melengking. Kami yang melihat Santi begitu, sontak berlarian keluar dari dalam kamar menabrak tubuh Santi yang berdiri tepat di depan kamar. Kami turun ke bawah dan menggedor kamar Teh Siska. Teh Siska yang sudah tertidur tampak terlihat emosi melihat kelakuan kami semua. Teh Ayu dan Teh Ratna pun ikut keluar dari kamar. Kami pun masuk secara paksa ke kamar Teh Siska tanpa permisi. Disusul Teh Ayu dan Teh Ratna yang penasaran. Teh Siska yang masih kebingungan akhirnya menutup pintu kamarnya. Di dalam kamar, kami semua berkumpul, terkecuali Santi. Aku pun akhirnya menceritakan kejadian yang baru saja kami alami. Merasa aneh, Teh Siska kemudian keluar kamar dan mencoba mengetuk pintu kamar Santi. Anehnya, Santi membuka kunci dan membuka pintu kamarnya. Santi bilang bahwa dia tertidur dari tadi karena kecapean, lalu Teh Siska mengajak Santi untuk ke kamarnya. Santi akhirnya masuk ke dalam kamar Teh Siska. Kami yang ketakutan tak berani memandang wajah Santi. Aku memberanikan diri bertanya apakah Santi tadi ke kamar Teh Anggi. Namun Santi menjawab dia tidur dari sore. Mendengar penjelasan Santi itu, semua penghuni kosan mendadak kebingungan. Tentu saja, karena tadi Santi sempat menangis histeris di kamar. Lalu akhirnya tenang dan keluar kamar untuk makan mie instan. Setelah itu, Santi terlihat marah lagi dan kembali ke kamarnya saat Fitri menanyakan ke Teh Siska seseorang yang bernama Novi. Besok Teteh mau cerita. Sekarang semuanya kembali tidur ya, kata Teh Siska. Aku mau ikut tidur di sini ya Teh. Aku meminta izin. Aku juga, kata Anggi. Disusul Fitri dan Eki. Begini saja, Anggi sama Mira tidur sama Teteh. Eki sama Ayu, Fitri sama Ratna ya, kata Teh Siska. Sedangkan Santi tidur sendiri dikarenakan dia tidak tahu apa-apa. Keesokan harinya di ruang depan lantai bawah, Teh Siska membuka cerita lama yang tersembunyi di kosan itu kepada para penghuni baru. Karena cerita tersebut sudah pernah ia ceritakan kepada Teh Ayu dan Teh Ratna. Meski begitu, selama tinggal di kosan itu, Teh Ayu dan Teh Ratna hampir tidak pernah mendapatkan gangguan. Maka dari itu, Teh Ayu dan Teh Ratna menjadi penghuni terlama yang cukup betah tinggal di kosan itu. Aku sebetulnya sudah merasakan, hantu itu muncul lagi setelah kalian tiba di sini beberapa bulan lalu. Tapi aku percaya, hantu tidak sejahat itu, kalau kalian tidak melakukan ulah yang fatal. Anggilah yang berulah memasukkan laki-laki ke kosan ini, kata Teh Siska. Ternyata, hantu itu tidak suka dengan keberadaan laki-laki di kosan itu.
Sementara mengenai kemunculannya di hari pertama aku dan Santi menghuni kosan itu, menurut Teh Siska hantu itu hanya ingin berkenalan saja. Dulu, hampir rata-rata penghuni kosan juga mengalami hal yang serupa. Namun, hampir semua yang pernah mengekos di kosan itu tidak betah dan akhirnya pindah menyisakan Teh Ratna dan Teh Ayu. Memang hantu ini bisa meniru wajah siapa saja. Karena banyak dari pengakuan penghuni kosan dulu, hantu ini menampakkan dengan wajah para penghuni kosan, katanya. Lalu apa hubungannya dengan Novi? Tanyaku. Novi adalah sahabatku yang meninggal 7 tahun lalu karena terpeleset jatuh di tangga itu setelah sholat subuh. Kepalanya terbentur lantai yang menyebabkan Novi mengalami luka dalam di kepalanya. Menurut Teh Siska, Novi sempat koma selama seminggu saat menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di kota Bandung sebelum akhirnya meninggal dunia. Novi terjatuh saat berlari turun ke bawah dengan masih mengenakan mukena. Sebelum kejadian itu, Novi sholat subuh berjamaah dengan penghuni kosan lainnya. Ia memang terbiasa menjadi makmum. Jadi sebetulnya itu hantu Teh Novi? Tanya Fitri. Kemungkinan seperti itu, tapi entahlah. Novi ini putri kedua dari Bu Linda, pemilik kosan ini. Dan dia dulu tidurnya di kamar nomor 7 yang pernah ditempati sama Santi sebelum pindah. Katanya, pantas saja waktu Santi sholat subuh, Santi merasa ada yang menjadi makmum. Tapi pas selesai, Santi nggak lihat siapa-siapa di belakangnya. Kataku, Santi hanya mengangguk. Teh Siska pun bertanya kepada Santi apa ingat tentang kejadian kemarin sore sampai malam terus-terusan menangis sampai histeris dan akhirnya sempat kesurupan. Santi pun hanya menggelengkan kepala saja. Seingatnya, ia hanya tidur terlalu lama hingga dibangunkan tengah malam oleh Teh Siska. Lalu apa hubungannya dengan membawa laki-laki ke kosan? Tanya Anggi penasaran. Dulu Novi diamanati sama Bu Linda untuk menjaga kosan ini. Karena ini kosan putri, maka Bu Linda mewanti-wanti agar seluruh penghuni kosan tidak membawa teman lawan jenis masuk. Ini tugas yang diberikan kepada Novi. Karena Bu Linda sendiri tinggal di Cianjur. Maka dari itu, setelah kepergian Novi, Tetehlah yang diamanati untuk menjaga kosan ini. Karena Bu Linda tahu kalau Teteh sahabat Novi. Kalau ada apa-apa, Teteh wajib melapor ke Bu Linda. Sambung Teh Siska. Teh Siska kemudian menceritakan kronologi detail penyebab Novi meninggal karena terjatuh dari tangga kosan. Sekitar seminggu sebelum kejadian itu, Novi sempat bertengkar hebat dengan pacarnya. Novi lantas mencurahkan kesedihannya kepada Teh Siska. Pertengkaran itu dipicu karena Novi seringkali melarang pacarnya untuk datang ke kosannya. Pacar Novi pun mencurigai jika Novi berselingkuh karena selalu melarang pacarnya datang ke kosan. Karena itulah, Novi dan pacarnya akhirnya putus. Novi lantas mencoret-coret dinding kamarnya untuk meluapkan kekesalannya. Namun setelah sholat subuh, tiba-tiba Novi mendapat telepon. Mantan pacarnya sudah berada di depan kosan. Niatnya ingin meminta maaf kepada Novi dan mengajak balikan. Karena tak ingin terlihat oleh penghuni kosan lain, makanya Novi diam-diam lari turun ke bawah. Tapi Tuhan berkehendak lain. Novi yang cerdas, periang, dan mandiri itu harus meninggal di usia 21 tahun setelah terjatuh dari tangga. Sejak saat itulah, kalau ada penghuni kosan bawa teman lawan jenis, pasti saja kosan ini gaduh. Ada yang kesurupan atau kejadian lainnya. Setelah terungkap siapa hantu yang menghuni kosan itu dari cerita Teh Siska, maka semua penghuni baru semakin percaya tentang adanya larangan membawa lawan jenis masuk ke dalam kosan. Sejak saat itulah, para penghuni kosan menghormati adanya aturan di kosan itu, hingga tak pernah ada yang mengalami kesurupan lagi. Meski begitu, hantu Novi memang terkadang sering muncul di saat-saat tertentu. Seperti ikut menjadi makmum saat pelaksanaan sholat atau seliweran seperti ingin menyapa para penghuni kosan. Dan pada akhirnya seluruh penghuni kosan menjadi terbiasa dengan kemunculan hantu Novi. Jika saat sholat berjamaah, para penghuni kosan tak pernah ketinggalan untuk mengirimkan doa kepada dia. Sementara kamar nomor 7 itu, tak pernah diisi oleh siapapun lagi, hingga aku dan Santi, termasuk yang lainnya lulus kuliah. Dan cerita pun selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kalian semua yang mau mendengarkan cerita ini sampai selesai.
Like dan subscribe jika kalian suka. Dan sampai jumpa di cerita horor lainnya.